Moms, apa kabar semuanya? Anak-anak sehat? Nah, mungkin banyak yang mengira atau banyak banget paradigma di masyarakat bahwa kalau pasangan yang belum punya anak itu murni adalah karena istrinya yang mandul. Bener apa enggak ya? Nah, sebelumnya mau disclaimer lagi bahwa saya bukanlah dokter kandungan, bukanlah bidan ataupun expert di bidang ini. Apapun yang saya share di sini adalah murni hasil dari kita menggali informasi ini lebih dalam ya tentang apa-apa aja sih poin-poin yang kita bahas pada hari ini. Jadi keep it mind. Jadi do your own research, silahkan periksa ke dokter kandungan. Jadi jangan jadikan video ini sebagai dasar yang paling utama nih penyebab ternyata kalau misalnya ada teman-teman di sana yang memang belum dikaruniai keturunan. Disclaimer kedua adalah bahwa yang namanya keturunan itu adalah memang karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi memang ada andil dan campur tangan yang sangat besar dari Yang Maha Kuasa gitu. Jadi anak adalah rezeki, jadi tergantung dari yang pemberi rezeki maunya seperti apa. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Sebelumnya nih, sebelum kita bahas faktor-faktor apa aja sih yang bisa membuat pasangan itu belum mendapatkan anak. Nah, kita bahas dulu nih sebenarnya apa sih definisi sulit hamil atau yang dinamakan dengan infertilitas gitu. Nah, jadi pasangan yang dikatakan sebagai pasangan yang infertil atau sulit untuk hamil adalah pasangan yang tidak kunjung memiliki keturunan dalam waktu 1 tahun dengan aktivitas seksual yang aktif dan reguler gitu, tanpa adanya alat kontrasepsi apapun gitu. Jadi maksudnya jangan ketika kita baru nikah sebulan terus bulan depannya belum hamil terus kita langsung ngecap kayaknya kita nih ada masalah deh, kayaknya aku sulit hamil, aku harus ke dokter nih buru-buru, aku harus program segala macam. Nah, itu belum bisa dikatakan sebagai definisi dari sulit hamil atau infertil gitu ya, atau ada permasalahan terhadap kondisi itu gitu. Nah, ternyata infertilitas itu tidak hanya dialami oleh wanita. Jadi 30% itu penyebabnya adalah memang dari perempuan, 30%-nya itu adalah dari pihak laki-laki, 30% itu bisa jadi dari kedua pasangan ini, dan juga 10% lagi itu ternyata tidak diketahui penyebabnya gitu. Oh iya, sebelumnya kalau misalnya nih nanti video ini kepanjangan, kita akan bagi dalam 2 part aja supaya videonya gak kepanjangan, ngebosanin terus tiba-tiba teman-teman semua langsung nge-close aja gitu. Jadi mending kita bagi dalam 2 part. Nah, hal pertama yang menyebabkan pasangan itu infertil adalah mungkin kita bagi dalam 2, saya bilang ini adalah 2 bagian aja. Nah, bagian pertama atau section pertama adalah tentang kondisi fisik gitu. Kondisi fisik, kondisi penyakit atau kondisi medis tertentu. Nah, ini memang berkaitan dengan diagnosa medis ya. Nah, apa aja sih diagnosa atau kondisi fisik tertentu yang bisa menyebabkan pasangan itu menjadi sulit hamil? Nah, yang pertama, sebelumnya lagi bahwa diagnosa tentang kondisi fisik ini memang benar-benar hanya bisa dilakukan oleh dokter. Kalaupun ada pengukuran itu hanya memang bisa dilakukan di laboratorium dan hasilnya pun diinterpretasikan oleh ahlinya, yaitu dalam hal ini adalah dokter kandungan ya. Jadi please jangan self diagnose, jadi jangan mendiagnosa diri sendiri tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ya. Nah, pertama adalah adanya sumbatan pada tuba falopi atau saluran yang menghubungkan antara indung telur dengan rahim gitu. Nah, sumbatan pada tuba falopi ini akan mengakibatkan sel telur itu tidak bisa bertemu dengan sperma gitu. Jadi lagi-lagi kondisi ini nggak bisa dipastikan dengan ya pemeriksaan luar atau ada ciri-ciri dari luar ya, memang hanya bisa dibuktikan dengan pemeriksaan USG oleh dokter gitu. Jadi penyumbatan pada tuba falopi atau saluran ini yang mengakibatkan si sel telurnya nggak bisa ketemu sama si spermanya gitu. Kondisi kedua adalah endometriosis. Jadi jaringan yang membentuk jaringan yang membentuk lapisan dinding rahim. Nah, jadi kalau kondisi normalnya ya, kalau perempuan menstruasi itu karena memang meluruhkan jaringan-jaringan atau lapisan dinding rahim yang tidak dibuahi seperti itu. Jadi bedanya pada kondisi endometriosis,
si lapisan dinding rahim ini tumbuhnya tuh di luar rahim gitu. Jadi kondisi ini yang akan menyebabkan tempat untuk menempelnya sel telur itu tidak ada gitu. Nah, pada kondisi endometriosis, jadi penebalannya ini tuh ada di luar rahim. Nah, penebalan ini juga terjadi. Jadi kan kalau kondisi normal dinding rahim kita itu akan mengalami penebalan, kemudian ketika tidak ada sel telur yang menempel di sana yang telah selesai dibuahi, maka dia akan meluruh. Nah, kalau kondisi endometriosis, penebalan ini juga terjadi. Cuman penebalan ini terjadinya di luar dinding rahim, sehingga ketika menstruasi itu tidak akan meluruh keluar dari rahim seluruhnya gitu. Tetapi ketika menstruasi itu menimbulkan rasa kram, rasa yang sangat sakit, kemudian volume darah keluarnya juga banyak, dan biasanya menstruasinya lama gitu. Jadi kondisi ini bisa merupakan salah satu gejala yang timbul ketika mengalami endometriosis gitu ya. Tapi mungkin kalau yang umumnya itu orang bilangnya haidnya nggak lancar gitu, tapi mungkin saja haid tidak lancar itu disebabkan karena kondisi endometriosis ini. Oke, kita lanjut. Kondisi yang ketiga adalah PCOS atau yang sekarang kayaknya ini lagi booming ya. Mungkin memang banyak juga yang membahas hal ini gitu. Jadi PCOS adalah Polycystic Ovary Syndrome atau sindrom polikistik di ovarium. Nah, jadi sindrom polikistik ini jadi karena ada permasalahan di hormon perempuan gitu. Jadi hormon androgen atau hormon maskulinnya itu berlebih, sehingga karena kondisi hormon yang tidak seimbang ini akan menyebabkan siklus menstruasi jadi berantakan gitu. Jadi karena siklus menstruasi yang berantakan inilah menjadi si perempuan menjadi tidak subur gitu, karena di siklus menstruasinya itu tidak disertai dengan ovulasi. Nah, apa itu ovulasi? Ovulasi itu adalah proses yang penting gitu. Proses ovulasi itu adalah proses ketika sel telur yang sudah matang itu dikeluarkan dari ovarium ke tuba falopi untuk dibuahi gitu ya. Jadi proses ovulasi ini sangat penting. Nah, pada orang yang mengalami PCOS ini proses ini menjadi miss gitu atau nggak ada. Nah, sehingga pembuahan ovum oleh sperma pun juga tidak akan terjadi gitu. Nah, di seluruh dunia, dari populasi seluruh dunia kurang dari 20% wanita sih yang mengalami PCOS ini. Terus di Indonesia tentu aja data validnya belum ada. Namun gejala PCOS ini yang paling terlihat adalah siklus menstruasinya tidak teratur, bisa jadi berkepanjangan, kemudian ada yang hanya mengalami menstruasi hanya 8-9 kali dalam setahun. Jarak antar menstruasi itu bisa kurang dari 21 hari gitu. Jadi kayak jaraknya terlalu dekat gitu, baru menstruasi taunya 20 hari kemudian udah menstruasi lagi, atau juga ada yang lebih dari 35 hari gitu. Jadi jaraknya terlalu jauh. Nah, itu adalah gejala-gejala dari PCOS. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mengalami kondisi-kondisi seperti itu yang siklus menstruasinya tidak teratur, nah itu mungkin bisa diperiksakan ke dokter kandungan teman-teman semuanya. Mungkin disampaikan, bisa didiskusikan kenapa hal itu terjadi gitu. Kemudian kondisi-kondisi medis pada wanita lainnya yang juga bisa menyebabkan infertilitas adalah pertama mungkin dari bentuk rahim yang abnormal, kemudian sel telurnya yang tampak tidak matang atau kecil-kecil, kemudian adanya polip rahim atau miom, dan masalah kelenjar tiroid. Balik lagi saya sampaikan bahwa semua kondisi ini hanya bisa diketahui dan dievaluasi melalui pemeriksaan dokter. Nah, kalau tadi kita sudah bahas nih kondisi infertilitas pada fisik wanita, kemudian gimana dengan pria gitu? Apakah kondisi-kondisi fisik di pria yang bisa menyebabkan dia menjadi infertil?